Lions Eye Bank Jakarta atau LEBJ adalah yayasan non-profit yang didirikan sejak tahun 2018 untuk mengorganisir kegiatan donor mulai dari pengambilan, pengelolaan, dan pendistribusian jaringan kornea manusia untuk keperluan transplantasi. Halo Besti Magivore, saya Anesta Reviana. Sekarang saya sudah berada di Lions Eye Bank Jakarta. Di episode 1 kali ini saya akan membahas tentang donor kornea mata. Kurangnya informasi akan donor kornea mata menjadi salah satu hal faktor penghambat bagi masyarakat untuk menjadi pendonor. Padahal kebutuhan donor di Indonesia ini masih cukup tinggi nih. Oleh karena itu, sekarang saya mau langsung bertanya nih ke Dr. Nadia yang sebagai manajer di Lions Eye Bank Jakarta tentang apa itu donor kornea mata. Yuk langsung aja masuk. Halo, selamat siang dok. Nah, Besti Magivore, ini dia Dr. Nadia yang sebagai narasumber kita nih. Boleh dok perkenalkan dirinya dulu ke Besti Magivore. Oke, halo, nama saya Nadia Regina Permata. Saya sebagai manajer di Lions Eye Bank Jakarta ini, di Bank Mata Rumah Sakit Mata JSC. Oke. Oh ya dok, melihat tingginya kebutuhan donor kornea mata nih di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah pendonornya, tentu banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya informasi nih dok tentang donor kornea mata. Bahkan orang-orang tuh menganggapnya donor kornea mata itu bola matanya nih yang diambil dok, bukan korneanya. Nah kira-kira dokter boleh tolong jelasin nggak ke Besti Magivore sebenarnya apa sih itu donor kornea mata dari sisi medis maupun secara umum? Oke. Mungkin dari, maksudnya donor kornea ini adalah sebuah prosedur operasi gitu kan, prosedur operasi medis, dimana mengganti kornea mata atau bagian kornea ini adalah seperti lapisan tipis aja, bening di paling depan bola mata kita. Prosedur donor kornea ini atau transplantasi kornea ini adalah mengganti si lapisan kornea tersebut dari si pendonor ke penerima donor korneanya, seperti itu. Jadi bukan satu bola matanya yang dikasihkan atau yang diberikan, tapi hanya lapisan beningnya aja yang dinamakan si lapisan kornea tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Nah, untuk pertanyaan kedua, penyakit apa saja sih dok yang tidak diperbolehkan untuk donor kornea mata? Tapi selain penyakit mata dulu nih dok. Oke. Untuk penyakit-penyakit yang mungkin tidak diindikasikan ya untuk menjadi pendonor ini adalah penyakit infeksi, terutama dia punya riwayat HIV, punya riwayat hepatitis B, dan ada beberapa kanker, termasuk salah satunya adalah kanker darah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pendonor kornea, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk secara fisik yang boleh mendonorkan kornea mata itu seperti apa aja dok syaratnya? Sebenarnya sih tidak ada syarat fisik tertentu ya, karena kalau untuk donor kornea ini semua usia bisa menjadi pendonor. Hanya mungkin yang pertama yang lebih kita tekankan itu keluarganya, izin dari keluarga. Tapi kalau untuk fisik, selama tidak ada kelainan di kornea si pendonor itu tidak masalah gitu. Kalau misalkan mata minus itu bisa nggak sih dok untuk mendaftarkan dirinya untuk mendonorkan mata? Bisa. Jadi kondisi mata minus plus silinder ataupun katarak ataupun udah pernah operasi apapun operasi mata, selama itu bukan operasi di bagian kornea ya, jadi masih bisa tetap menjadi calon donor kornea. Oke, boleh nggak nih dokter jelasin bagian mata mana sih dok yang diambil untuk donor kornea mata itu? Oke, jadi untuk yang diganti atau yang kita ambil itu adalah hanya bagian korneanya yang bening dan bagian sklera yang warna putih. Kalau di bagian mata kita warna putih-putih. Itu pun hanya diambil sedikit, sekitar 3-4 mili untuk menjaga si kornea, sel-sel kornea tersebut kualitas dari sel-sel jaringan korneanya. Jadi hanya sedikit di skleranya atau di bagian putihnya sama di jaringan korneanya aja yang akan diambil. Kornea mata di manusia tuh ada berapa sih dok? Dan berapa yang diambil kalau misalkan mau mendonorkan itu? Oke. Kita setiap satu bola mata ini punya satu lapisan kornea ya, tapi lapisan kornea itu terdiri ada atas 5 lapisannya gitu. Nah yang kita ambil itu seluruhnya, jadi seluruh lapisan 5 lapisan itu, tapi itu kan dia kan bentuknya seperti soft lens ya, dicembung gitu seperti soft lens. Jadi memang yang diambil itu benar-benar hanya yang bagian putihnya dan si korneanya aja. Jadi memang bentuknya tuh memang ya hanya satu lapis gitu aja. Untuk 5 lapisan tersebut itu sulit diidentifikasi kalau misalkan hanya kasat mata gitu. Oke,
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih dok caranya jika ada yang mendonorkan kornea matanya lewat JEC ini? Oke, jadi untuk masyarakat atau teman-teman yang mau mendaftarkan diri jadi calon donor kornea ini bisa mendaftarkan secara dua jalur nih. Yang pertama dari online ataupun datang langsung ke kantor kita. Untuk dari online sendiri kita punya sosial media, salah satunya Instagram dan juga Facebook. Dimana kalau di Instagram kita, di bio kita ada langsung link yang bisa langsung diisi untuk data calon donor tersebut. Jadi bisa langsung diisi aja, terus langsung submit aja. Kalau misalkan sudah ada persetujuan dari keluarga dan si pendonor tersebut memang berniat mau menjadi pendonor, bisa langsung isi dan submit di link pendaftaran tersebut. Atau kalau misalkan mau datang langsung ke kantor kita di Rumah Sakit Mata JEC Kedoya ini, biasanya langsung bisa WA ke admin kita. Jadi WA dulu, karena kita sistemnya by appointment biasanya, karena khawatirnya kita lagi ada event di luar nih, atau kita nggak ada orang di kantor, makanya lebih baik kita by appointment, H-1 kita janjian. Nanti kalau misalkan sudah janjian, boleh langsung datang aja ke sini, nanti akan kita konsultasinya, atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh langsung kita ketemu di kantor gitu. Sebenarnya untuk donor kornea ini kita nggak perlu takut ya, karena untuk itu bahasa diambil bola mata itu udah zaman dulu mungkin ya, zaman sebelum ada teknologi yang sekarang ini. Untuk sekarang ini adalah yang diambil hanya satu lapisannya aja, seperti soft lens atau kontak lens seperti itu. Jadi yang diambil nanti itu ya tidak akan merubah bentuk dari mata kita, karena kita pun sudah punya penutupnya yang akan menggantikan si posisi kornea tersebut. Jadi untuk secara kasat mata tidak akan merubah bentuk dari bentuk bola mata kita, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dok, ada pesan nggak nih dok atau ajakan juga untuk masyarakat di luar sana untuk segera mendaftarkan dirinya? Oke, pesan dari saya sebagai manajer dari iBank atau Lions iBank Jakarta, untuk teman-teman atau masyarakat yang masih takut atau masih takut dan masih awam banget ya mengenai donor kornea, boleh banget cari tahu informasi terlebih dahulu, mungkin melalui internet kan sekarang sudah banyak banget ya. Dan kita sih pengennya masyarakat Indonesia ini semakin banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon donor, karena untuk kebutuhan pasien-pasien yang membutuhkan transplantasi ini di JEC ini cukup banyak, dan kita juga punya list untuk pasien-pasien di sini juga sudah mencakup ratusan. Itu hanya di Rumah Sakit Mata JEC ya, belum rumah sakit mata lain yang pastinya juga pasti butuh jumlahnya banyak. Jadi untuk masyarakat, untuk membantu sesama ya, kalau misalkan dari saya sendiri, kan donor kornea ini kita ambilnya setelah kita meninggal dunia. Iya benar. Ya, apalagi sih yang bisa kita lakukan setelah kita meninggal dunia selain kita membantu orang lain gitu ya yang membutuhkan. Jadi ya nggak ada salahnya kita semasa hidup nih kita mendaftarkan diri kita sebagai calon donor kornea di LEBJ tentunya. Oke Bestie Magivore, semoga informasi tadi cukup membuka wawasan bagi kalian. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan ke laboratorium Lions iBank Jakarta. See you! Cara mendaftarkan diri sebagai calon pendonor di Lions iBank Jakarta. Yang pertama, kalian dapat mengunjungi Lions iBank Jakarta yang berada di lantai 3 Rumah Sakit JEC Kedoya. Nah, ketika kalian sudah berada di Lions iBank Jakarta, nantinya ada kakak-kakak yang akan melayani kalian untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebelum menjadi calon pendonor dan akan memberikan formulir. Setelah kalian mengisi formulir, nanti kalian akan diberikan starter kit yang berisi beberapa panduan dan juga stiker hologram yang akan ditempelkan di KTP kalian. Tenang aja, jangan khawatir karena nantinya isi starter kit akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang bertugas di sana. Terus di bagian brosur nih, paling belakang tuh ada kontak kami. Kalau misalnya nanti keluarga ingin menghubungi, nomor ini bisa dihubungi aja. Terus juga ada email, ada juga website Instagram dan Facebook, sosial media. Terus juga di sini ada edukasi tentang kornea dan lapisan kornea juga. Terus juga ada alur regulasinya.
Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar jadi calon pendonor berikutnya. Saya sebagai teknisi dan konselor di Lions Eye Bank Jakarta. Nah, untuk prosedur dari pengambilannya itu sebenarnya cukup singkat. Itu waktunya kurang lebih 30 menit. Sebenarnya ini itu namanya cairan khusus yang untuk menyimpan dari donor korneanya sendiri. Cairan ini itu namanya Optisol. Biasanya bertahan setelah digunakan dari korneanya dilakukan pengambilan itu waktunya kurang lebih 14 hari ataupun